Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di sore hari ini. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang memimpin setiap kami dan memberikan kepada kami firman untuk mengarahkan kehidupan kami. Bahkan di dalam perkara-perkara yang merupakan misteri bagi kami, Tuhan menyingkapkan apa yang perlu kami ketahui untuk mempersiapkan diri kami berhadapan dengan Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, bukan saja selama di bumi ini tetapi juga sampai kepada akhirat. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami di dalam pemberitaan firman pada hari ini, dan biarlah hati kami kembali lagi diteguhkan di dalam iman kami, dan kami boleh dipersiapkan pada hari ini di dalam masa hidup kami untuk sungguh-sungguh mengimani Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dan mempersiapkan kekekalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibu Imelda, banyak sekali orang yang memiliki definisi-definisi terkait dengan neraka. Tetapi kita tahu bahwa neraka adalah sesuatu yang merupakan akibat daripada dosa. Sehingga ketika kita berbicara mengenai neraka, kita harus memulai dengan berbicara tentang dosa dan akibat dosa. Mari kita baca dua teks Alkitab yang ditampilkan di dalam slide. Ada Roma 3 ayat yang ke-23 dan 6 ayat 23a. Ini adalah dua teks Alkitab yang kita sama-sama baca. Roma 3 ayat 23. 1, 2, 2. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23a. 2, 2. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Ini adalah kalimat yang begitu penting sekali untuk saudara dan saya mengerti tentang aspek neraka. Di dalam konteks daripada dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia, kita tahu bahwa manusia dicipta di dalam kekudusan, manusia tidak dicipta di dalam benih kematian, manusia juga tidak dicipta di dalam benih dosa. Sehingga di dalam konteks ini saudara dan saya melihat bahwa dosa dan akibat dosa itu adalah sesuatu yang asing daripada natur orisinal manusia. Di dalam dosa kita lihat ada dua macam, dosa asal dan dosa aktual. Dosa terjadi pertama kali di dalam Kejadian pasal 3 ya. Nah, apa itu dosa asal, apa itu dosa aktual? Dosa asal itu adalah dosa yang berasal dari kejatuhan Adam dan Hawa. Itu menjadi mata air daripada dosa seluruh umat manusia. Dan karena itu bersifat universal, meliputi semua manusia tanpa kecuali. Karena kita tahu bahwa Adam adalah kepala perjanjian dan wakil daripada seluruh umat manusia, maka apa yang merupakan dosa dari Adam diturunkan kepada semua manusia dengan prinsip perwakilan. Jadi kita tidak menerima konsep yang mengatakan bahwa karena ovum dan sperma bertemu dari orang tua, maka melahirkan anak yang berdosa. Dari situlah dosa diturunkan, tidak, tetapi dari sistem perwakilan. Nah, dosa Adam yang diturunkan kepada manusia atau yang diimputasikan, dianggap sebagai milik semua manusia itu hanya satu ya. Yaitu dosa yang dilakukannya di Taman Eden yang dicatat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Cuman itu saja. Selain daripada itu tidak. Hanya satu dosa itu saja. Dan ini menunjukkan seriusnya dosa, menunjukkan seriusnya akibat dosa. Diimputasikan berarti dianggap sebagai milik kita. Walaupun kita tidak bersama dengan Adam pada saat itu. Karena prinsip perwakilan itu maka kita terlibat di dalam dosanya Adam. Apa itu esensi dosa? Kalau kita membaca di dalam misalnya Yohanes 3 ayat 18 dan 36. Di situ dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada anak Allah. Sesungguhnya mereka telah berada di bawah hukuman, di bawah murka Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam konteks ini, dosa, Agustinus mengatakan bahwa akarnya adalah kesombongan. Dan mengapa sombong? Karena manusia tidak percaya kepada Allah. Manusia melakukan pemberontakan aktif kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah yang tertinggi, yang absolut, yang mutlak atas manusia.
Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan konsep dosa sejak awal ya. Dan ini juga yang menjadi inti daripada kejatuhan malaikat ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, malaikat sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita lihat inti daripada akar dosa itu adalah kesombongan. Dan dibalik daripada kesombongan itu adalah ketidakpercayaan. Maka di dalam Alkitab, dosa yang paling utama itu bukan soal saudara pencuri. Bukan soal saudara berzina. Itu juga dosa. Tetapi dosa yang paling utama itu adalah tidak beriman. Karena saat orang tidak percaya, dia sudah ada di bawah murka Tuhan. Itu berarti ketika orang Kristen ataupun orang bukan Kristen, kalau dia dalam kategori tidak percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus, entah dia buat baik sebaik apapun, Alkitab mengatakan dia berdosa. Ketidakpercayaan menjadi sesuatu yang begitu amat serius karena ini adalah penolakan serius kepada Allah sebagai pribadi yang absolut yang memerintah atas hidup kita, yang adalah penguasa atas hidup kita, dan suatu penolakan utama terhadap otoritas firman yang memimpin kehidupan manusia. Kita percaya bahwa Allah itu nggak kelihatan kan ya. Allah adalah roh sehingga Allah tidak kelihatan. Tetapi waktu dia menciptakan creation, penciptaan itu, dia menciptakan seluruh ciptaan, antara Allah dan creation, ini kan Allah beri hukum ya. Hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan daripada creation, supaya creation ini bisa memuliakan Tuhan Allah. Ya. Nah di dalam konteks ini, jika creation, dalam hal ini manusia sebagai mahkota ciptaan Allah, memberontak kepada Allah, dan melawan hukum Allah, ini sesuatu hal yang merupakan tindakan yang kita sebut sebagai independen daripada Allah, independen daripada otoritas Allah, tidak mau diatur oleh Tuhan Allah. Makanya anak-anak juga kalau di bawah otoritas orang tua gak mau diatur sama orang tua. Karena memang akarnya dari dosa Adam dan Hawa. Gak mau diatur sama Tuhan Allah. Ya. Ini keadaan daripada manusia yang berdosa. Dan Bapak Ibu jangan pikir ini cuma terjadi di bumi ini ya. Apa yang merupakan esensi dosa, itu akan berkelanjutan di neraka. Ya, esensi dosa, akar dosa, akan terus kontinuitasnya di neraka. Jadi apa yang kita mengerti hari ini di bumi ini, tidak stop di bumi ini. Sampai kepada akhirat nanti. Nah maka akibat dosa asal adalah kita tahu bersama bahwa ini adalah pencemaran daripada seluruh natur manusia. Natur manusia yang meliputi tubuh dan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Yang mana manusia diciptakan di dalam keadaan yang bebas. Walaupun bebasnya bukan bebas tanpa batasan, bebas di dalam arti hukum-hukum Allah membatasinya. Maka ketika manusia berdosa, natur manusia secara menyeluruh ini rusak total. Dan saudara harus ingat, rusak total hari ini itu berarti tidak atau belum mencapai titik maksimal dosa. Saya ulangi ya. Total depravity of man atau kerusakan total manusia karena dosa. Ini bukan berarti tidak sama dengan mencapai titik maksimal dosa. Adakah makhluk ciptaan yang sudah sampai kepada titik maksimal dosa? Ada? Ada tidak? Kalau ada siapa? Ya? Bukan Yudas. Ya? Iblis. Iblis satu-satunya bersama dengan malaikat yang jatuh. Ya, para malaikat yang jatuh ya. Iblis ini kepalanya. Iblis bersama dengan para malaikat yang jatuh. Ini adalah satu-satunya makhluk atau kolektif ya mereka ya. Yang sudah mencapai titik maksimal dosa. Tetapi manusia ketika dia mengalami dosa asal, rusak total, tetapi manusia itu belum mencapai titik maksimal daripada dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa menemukan orang Buddha bisa melakukan kebaikan.
Orang ateis bisa membantu orang yang sengsara. Saudara masih bisa menemukan kebaikan-kebaikan relatif yang bukan menyelamatkan. Ada pada diri manusia yang telah jatuh dalam dosa. Walaupun naturnya sudah rusak. Karena belum capai titik maksimal. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan ya. Dosa asal yang sedemikian yang mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Tubuh kita rusak. Sakit penyakit, metabolisme tubuh dan makin hari makin merosot sampai kepada apa? Titik debu ya. Debu kembali menjadi debu. Ini Tuhan Allah bilang ya. Itu terjadi. Nah sekarang dosa aktual adalah buah daripada dosa asal. Apa itu dosa aktual? Next slide. Dosa aktual di dalam Roma 6 ayat 6b itu digambarkan dengan tubuh dosa. Ya, istilah tubuh dosa. Tubuh dosa adalah sesuatu yang merupakan gambaran daripada kebiasaan watak berdosa yang belum diregenerasikan yang diwarisi daripada Adam. Di satu pihak kita dapat warisan dosa daripada Adam, di pihak lain kita sendiri. Kita sendiri dengan dosa aktual kita. Kita yang melakukan dosa-dosa itu dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Dan kita begitu rakus terhadap dosa itu sehingga kita tidak pernah puas buat dosa. Tiap hari saja, Bapak Ibu kalau walaupun orang percaya, Bapak Ibu impulsnya kita, hasrat jiwa kita. Duduk saja, tiba-tiba hasrat itu muncul yang berdosa, ya tidak? Ada impuls itu adalah suatu dorongan secara refleks saja keluar dari jiwa kita dan itu berdosa. Ya. Bapak Ibu ini saya cerita keadaan kita hari ini. Nanti Bapak Ibu lihat neraka lebih berat dari ini. Jadi kalau dikatakan tadi bumi ini neraka, satu pihak kita bisa katakan ya, pihak lain tidak. Karena foretaste daripada neraka. Ya. Apa yang kita alami yang saya jelaskan ini saudara adalah foretaste daripada neraka itu sendiri. Sehingga setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa adalah mengalami situasi yang kita sebut sebagai dosa asal, dosa aktual, dan seluruh akibatnya yang kita sebut sebagai penghakiman atas dosa yaitu kematian universal. Apa itu kematian? Orang seringkali mereduksi kata kematian itu di dalam kematian fisik saja. Perpisahan antara tubuh dan jiwa. Tetapi kata mati itu saudara bukan hanya di dalam aspek tubuh. Ya, terpisahnya tubuh dan jiwa bukan cuma itu. Kalau kita lihat istilah mati di dalam perjanjian lama sejak dari Kejadian pasal yang ketiga, ya, ini berarti terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah atau terasing dari Allah. Ini yang merupakan arti daripada mati. Ya. Jadi mati tidak boleh direduksi hanya kepada perpisahan tubuh dan jiwa, tetapi mati secara esensial berarti terpisahnya kita dari Allah. Dan kapan itu terjadi? Pada saat Adam dan Hawa berdosa kepada Allah, saat itu juga mereka mengalami keterasingan. Mereka mengalami keterpisahan daripada Allah yang berakibat terpisah dari diri sendiri, terpisah daripada manusia, terpisah daripada ciptaan dan akibatnya kerusakan, kehancuran di dalam order of creation. Itu adalah suatu fakta yang terjadi yang saudara sudah tahu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah sesuatu yang terjadi sekarang sebagai foretaste. Yang sudah kita alami terkait dengan neraka. Ya. Maka kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal adalah gambaran daripada keterpisahan daripada Allah. Keterasingan daripada Allah. Ya. Inti daripada kematian itu sampai kepada puncaknya yaitu neraka. Ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Fakta yang terjadi saat ini. Nah sekarang saya bicara lebih lanjut. Apakah semua manusia pasti masuk neraka? Alkitab jawab pasti. Dosa ini bersifat universal. Saudara ingat dosa asal? Maka itu berarti seluruh manusia tanpa kecuali pasti harus mengalami kematian. Murka Allah pasti mereka alami.
Maka ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai satu-satunya hak manusia. Kita tuh nggak bisa tuntut sama Tuhan Allah begini. Tuhan kok bisa ya, Tuhan selamatkan yang lain, saya nggak. Nggak bisa saudara. Karena kalau kita mau bicara tentang keadilan, keadilan itu kan nggak sama rata sama rasa ya. Kalau sama rata sama rasa itu kan komunis ya. Tapi keadilan itu adalah memberikan apa yang seharusnya saudara terima. Itu keadilan. Maka yang seharusnya diterima oleh manusia berdosa adalah kematian saja. Hak saudara kepada Allah adalah saudara hanya boleh terima murka Tuhan. Tidak boleh terima anugerah keselamatan. Tidak boleh. Kalau kita bicara sudut pandang keadilan Tuhan. Maka saya katakan di sini saudara. Slide. Binasa itu adalah sesuatu yang seharusnya diterima kita. Dan kita tidak berhak menuntut yang lain. Ini adalah status dan kondisi manusia yang berdosa. Yang ending akhirnya adalah neraka. Maka anugerah adalah sesuatu yang non-adil. Saya ulangi ya. Keadilan adalah memberikan yang seharusnya. Dan berarti itu kebinasaan bagi kita yang berdosa. Anugerah adalah sesuatu yang tidak seharusnya saudara terima. Maka itu privilege luar biasa. Ya. Di sini saudara dan saya bisa mengerti statusnya kita, kondisinya kita di hadapan Tuhan kayak apa. Yang hari ini sudah dialami oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Sekarang apa itu neraka? Bapak Ibu ada yang tanya sama saya begini. Di mana sorga atau neraka? Tempatnya di mana Ibu Grace? Kapan neraka diciptakan? Mari kita baca sebentar di dalam Matius 25. Di dalam Alkitab yang paling banyak bicara neraka itu Tuhan Yesus ya. Bukan para nabi, bukan para rasul. Yang paling banyak bicara neraka adalah Tuhan Yesus. Matius 25. Kita lihat di situ ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 41 dan ayat yang ke-46. Di situ dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia. Perhatikan statement ini, api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kemudian ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Istilah siksaan yang kekal dengan api yang kekal itu paralel. Yang mengacu kepada neraka. Nah pertanyaannya sekarang adalah kapan neraka itu dicipta dan di mana itu neraka? Kalau kalimat Tuhan Yesus api yang kekal yang telah sedia. Implikasinya neraka sudah ada sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi. Prainkarnasi neraka sudah ada. Kita baca sebentar di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Saya rasa kita sudah hafal ayat itu. Mari kita hafal sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Di situ dikatakan langit dan bumi. Langit dalam bahasa Ibraninya has-samayim. Mengacu kepada wilayah yang tidak kelihatan. Bumi mengacu kepada wilayah yang kelihatan. Wilayah yang tidak kelihatan di dalam creation, tentu creation saudara harus bedakan dengan waktu kejatuhan ya. Kita mengasumsikan ini sebagai sorga kan ya. Sorga yang Allah cipta, yang mana di sini ada para malaikat sebagai penduduknya. Ini adalah penciptaan yang terjadi secara simultan. Jadi bukan malaikat cipta lebih dahulu, baru kemudian bumi, nggak begitu.
Kita nggak melihat adanya jeda yang sedemikian. Tetapi kita memandangnya sebagai tindakan Allah yang simultan di dalam penciptaan dua wilayah ini. Herman Bavinck mengatakan bahwa, Herman Bavinck adalah teolog Reform Belanda. Dia bilang begini, tidak ada tindakan penciptaan Allah yang lain selain daripada Kejadian pasal yang pertama. Maka itu berarti sangat mungkin. Tentu ini misteri sehingga kita tidak akan menjadikan ini sebagai fix. Tetapi kita lihat ini sebagai misteri. Sangat mungkin neraka juga sudah dicipta di sini. Sangat mungkin. Jika kita berasumsi sama seperti Herman Bavinck bahwa Allah tidak menciptakan lagi setelah tindakan penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Bahwa nanti misalnya kita beranak cucu atau binatang itu beranak pinak, tumbuh-tumbuhan itu bertambah-tambah dan seterusnya. Itu kan melalui hukum-hukum alam yang sudah Allah tetapkan ya. Nah tetapi tindakan creation itu sendiri, Bavinck bilang itu di dalam Kejadian pasal yang pertama. Jika demikian, maka sangat mungkin kita berasumsi ini ada di sini. Sekali lagi ini misteri ya Bapak Ibu ya. Alkitab tidak memfikskan itu, tetapi ini dimengerti dari kalimat Tuhan Yesus sendiri, pencipta alam semesta yang mengatakan bahwa nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Begitu. Maka ini adalah sesuatu yang kita asumsikan demikian. Kita nggak tahu kapan ini bukan kapan. Maksudnya kita nggak bisa lihat karena neraka adalah sesuatu yang kita sebut juga sebagai wilayah yang tidak kelihatan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ya. Oke. Bapak Ibu ini kita lihat ini sebagai misteri sehingga kita biarkan saja itu misteri karena tidak penting bagi saudara dan saya tahu di mana itu neraka berada. Yang jelas sudah ada. Karena Yesus bilang telah tersedia. Ya. Apa konsep neraka di dalam Alkitab? Ya. Mari kita lihat konsep neraka di dalam Alkitab. Yang pertama, neraka itu adalah hukuman. Ya. Kalimat Tuhan Yesus, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini bicara terhadap orang-orang yang terkutuk itu. Maka itu berarti neraka adalah tempat hukuman. Ada orang yang mengatakan begini, neraka itu bukankah kerajaan kegelapan? Saya bilang neraka bukan kerajaan kegelapan. Neraka adalah hukuman. Hukuman, tempat di mana manusia menderita ganjaran yang adil. Adil berarti menerima apa yang seharusnya mereka terima untuk kejahatan moral yang mereka lakukan selama-lamanya secara kekal. Jadi ini berarti saudara dan saya bisa memperhatikan bahwa api yang kekal itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang yang tadi saya katakan tidak percaya kepada anak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mungkin saudara akan sampai bilang begini, pertanyaannya, bagaimana dengan orang di pelosok-pelosok desa tertentu yang tidak pernah dengar Injil? Apakah Allah sebegitu kejamnya sampai Allah juga membinasakan mereka? Bukankah mereka tidak pernah dengar Injil Kristus? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak dengar Injil? Apakah Allah cukup adil di dalam hal ini? Kalau kita lihat, mari kita bandingkan di dalam Roma ya sebentar ya. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca saja ayat yang ke-12 ya. Dari ayat 12 sampai ayat 15 kita baca bergantian. Saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13 sampai dengan ayat 15. Roma pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
Ya, Bapak Ibu lihat di situ, Kristus memberikan hukuman berdasarkan dua hal. General revelation dan special revelation. General revelation mencakup apa saja Bapak Ibu? Wahyu umum. Ya. Allah menyatakan diri di dalam alam semesta. Allah menyatakan diri di dalam sejarah. Sehingga dalam sejarah orang memandang ada Allah yang tak kelihatan, yang mengontrol sejarah dan memimpin sejarah kepada tujuan akhir. Kemudian hati nurani. Yang dibicarakan dalam Roma pasal 2 ayat 14 atau ayat 12 sampai 15 tadi adalah hati nurani. Di dalam hati nurani Allah tanamkan apa yang disebut dengan hukum moral Allah. Hukum moral ini kita kenal dengan dekalog. Atau nama lainnya adalah 10 hukum Allah. Kapan Allah tanam ini? Sejak daripada creation. Manusia pertama dicipta, Adam dan Hawa, dalam hati nuraninya sudah ditanamkan hukum moral ini. Bedanya ketika creation sebelum jatuh, hukum moral itu dalam bentuk positif. Setelah jatuh dalam bentuk negatif. Makanya ada kalimat jangan mencuri, jangan berzina. Kenapa jangan-jangan? Karena sudah jatuh dalam dosa. Begitu. Special revelation meliputi apa saja? Alkitab dan Kristus. Pertanyaannya tadi, jika ada orang di pelosok desa yang tidak pernah dengar Injil Kristus, mereka tahu dari mana kebenaran Allah? Dari sini. Makanya Pak Tong seringkali bilang Konghucu apa segala macam punya hikmat begitu luar biasa ya. Filsuf-filsuf dari Athena dan seterusnya punya hikmat. Dari mana mereka tahu? Alam sejarah mereka pelajari. Hati nurani. Maka Allah menghukum manusia itu adil. Allah beri sesuai. Bagi mereka yang gak punya Alkitab, gak punya Taurat, Allah hukum berdasarkan apa? General revelation. Bagi mereka yang punya Alkitab dan tahu tentang Kristus, Allah hukumnya pakai dua standar. General dan spesial. Jadi kalau Bapak Ibu jadi Kristen, hati-hati. Saudara diukur sama Tuhan pakai apa? General dan special revelation. Itu cara Tuhan ukur kita. Maka ini mengerikan saudara. Karena saudara kalau kenal Tuhan dari general revelation saja, masuk neraka saudara. Apalagi yang tahu dua-dua ya. Lalu lawan Tuhan. Menurut saudara level neraka paling mana? Paling bawah saudara. Paling dasar ya. Karena sudah tahu semua saudara ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah betapa seriusnya neraka. Neraka itu tempat hukuman. Tempat engkau dan saya menerima apa yang seharusnya. Dan Kristus pribadi yang menjadi hakim yang agung. Yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan nasib akhirnya kita. Jadi di sini hukuman sudah dibagi menjadi dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama yang Yesus sebut sebagai orang terkutuk. Dan kelompok orang manusia yang kedua adalah orang yang percaya kepada Allah. Yang terkutuk itu mendapatkan neraka. Orang percaya dapat hidup kekal. Yesus Kristus bilang itu ya. Maka di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Yesus menjadikan neraka sebagai tempat penghukuman akhir bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di bumi ini, yang bahkan mereka masih merajalela dengan korupsi dan seterusnya, bahkan kalaupun mereka orang Kristen tetapi mereka menghina special revelation, mereka menghina firman, mereka menghina Kristus dengan karya penebusannya. Walaupun mereka katakan, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi hidup mereka tidak berpadanan dengan firman Kristus. Sampai mereka mati. Tuhan katakan, kamu ada di neraka. Tempat penghukuman akhir sebagai pembalasan akhir yang Allah berikan kepada orang-orang terkutuk tersebut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika keadilan Tuhan dinyatakan, neraka menjadi sesuatu hal yang menyatakan hukuman, tetapi ini juga bicara mengenai keadilan Allah.
Sehingga orang yang masuk ke neraka, saudara, mereka mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan Allah yang final, yang ultimat. Dan sekaligus ini menunjukkan kemenangan keadilan Allah atas segala dosa, atas segala kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Tadi kita berdoa untuk bangsa kita kan ya. Ada salah satu penatua di Depok itu waktu berdoa untuk bangsa, saudara. Dia berdoa supaya Tuhan hukum mati orang-orang yang melakukan kejahatan di Indonesia. Yang menindas keadilan, kebenaran. Itu dia doa sama Tuhan. Saudara, ini kata-kata penting, saudara ya. Dia minta Tuhan hukum sekarang. Tapi kalau andai kata dia lolos hukuman hari ini, dia nggak lolos hukuman di dalam neraka. Itu adalah pembalasan final. Keadilan Allah dinyatakan di sana. Tetapi ini juga menjadi sesuatu penghiburan bagi umat Tuhan. Hari ini mungkin umat Tuhan kerja berlelah-lelah. Tapi mungkin mereka tidak mendapatkan yang sepantasnya. Hari ini orang Kristen di Nigeria, di Kongo, mereka itu menderita. Mereka dibunuh mati karena iman. Tetapi kelak ketika mereka melihat orang yang menderita di neraka, kelak mereka melihat pengadilan Tuhan yang sedemikian, mereka dihiburkan. Karena ternyata apa yang menjadi kesesakan hati mereka ya hari ini ya. Orang percaya berdoa itu sesak hati. Kalau mereka lihat hidup mereka yang benar ditindas. Mereka yang berjalan di dalam kejujuran, mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Itu hati mereka tuh sesak. Tapi mereka berdoa agar Tuhan memberikan hukuman pada waktunya. Dan ini terjadi di neraka. Sehingga neraka harus dilihat di dalam konsep hukuman finalnya Tuhan. Pembalasan Tuhan bagi orang yang fasik. Dan ini adalah sesuatu yang juga merupakan kemenangan keadilan Tuhan. Dosa tidak berkuasa atas manusia, atas alam ciptaan Allah. Ini adalah sesuatu yang merupakan kemenangan daripada Kristus atas dosa, maut, iblis. Tetapi ketika ini adalah kemenangan yang Allah berikan di dalam proses sejarah sampai kepada titik kedatangan Kristus, ini kan masih ada yang namanya dosa terjadi di sini, kematian terjadi di sini, masih ada yang namanya pencobaan daripada iblis ada di sini, ya. Ini masih terjadi. Sehingga dalam proses ini Kristus sudah menang atas dosa, maut, dan iblis. Tetapi ini dalam proses sampai kepada titik kesempurnaan. Dan ketika neraka itu dinyatakan sudah final, sempurna. Dosa habis, maut habis, iblis juga dihancurkan. Begitu ya. Jadi selesai saat itu. Hukuman. Ya. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis, para malaikat yang jatuh, orang fasik, bahkan maut itu sendiri dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan pimpin di situ ya. Sebagai hukuman. Kita baca ayat-ayat ini. Wahyu 20 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 10 sampai 15 kita baca secara bergantian. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Disiksa. Ayat 11. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu maut dan kerajaan maut itu, perhatikan, dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Ya, kenapa pakai istilah kerajaan maut, saudara? Ini berbicara mengenai kekuasaan maut yang sudah ditaklukkan di dalam kematian Tuhan Yesus dan terus berproses sampai kepada akhir zaman penyempurnaan, dan kemudian itu dilemparkan semua. Jadi itu selesai saat itu. Neraka menjadi tempat hukuman itu. Ya. Jadi neraka bukan kerajaan kegelapan, tetapi neraka tempat hukuman. Kedua,
Neraka adalah kebinasaan. Ya. Neraka adalah kebinasaan, destruksi atau maut yang menjadi masa depan dari orang yang tidak percaya selama-lamanya. Kita tahu bahwa ini adalah keadaan final daripada orang-orang yang tidak percaya ya. Mereka mengalami kematian kedua. Kematian pertama itu terpisahnya tubuh dan jiwa. Kematian kedua itu adalah keadaan final dan kekal dari mereka yang ada di dalam lautan api, yaitu neraka itu. Nah, itu yang namanya kematian kedua. Nah, Douglas Moo, dia mendefinisikan apa itu istilah kebinasaan di dalam perjanjian baru. Merujuk pada situasi atau suatu objek yang telah kehilangan esensi dari natur atau fungsinya. Sudah perhatikan ya? Bukankah ini yang terjadi kepada kita ketika kita mengalami total depravity of man? Ya, apa yang terjadi? Kehilangan esensi dari natur atau fungsinya. Yang tadinya kita harusnya memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam creation. Orisinalnya begitu ya, tujuan kita dicipta. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, kita tidak lagi dapat berfungsi seperti itu. Di sini, di bumi ini masih ada kebaikan relatif. Tetapi nanti di neraka tidak ada lagi kebaikan relatif itu. Jadi semuanya sama dengan setan. Kejahatannya mencapai titik maksimal. Itu yang namanya destruksi, habis, rusak semua, bukan cuma rusak total. Benar-benar eksistensi manusia itu sudah sama dengan setan. Walaupun setan itu roh, manusia itu tubuh dan jiwa ya. Tetapi eksistensi fungsinya dan tujuan daripada hidup manusia itu di neraka itu sudah sama seperti setan ya. Sehingga di dalam neraka kita mendapatkan apa yang disebut dengan keterasingan untuk selama-lamanya. Keterpisahan untuk selama-lamanya. Kesia-siaan hidup yang final dan total untuk selama-lamanya. Sehingga di situ orang tidak akan pernah dapat mengatakan apa yang menjadi makna hidup saya. Bagaimana saya memaknai hidup saya sesuai dengan panggilan Tuhan dan seterusnya. Mereka nggak akan bisa bilang itu lagi. Mungkin menyesal iya tapi nggak pernah bertobat. Sama seperti orang kaya yang bodoh itu ya. Di dalam Lukas di situ dia katakan kepada Bapak Abraham itu ya. Kirim Lazarus kembali ya. Istilahnya bangkitkan kembali Lazarus sehingga Lazarus memberitakan berita firman kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Lalu Bapak Abraham bilang apa? Ada pada mereka hukum Taurat Musa. Kalau mereka tidak percaya hukum Taurat Musa, maka siapapun yang bangkit dari antara orang mati tidak akan dipercaya kesaksian. Karena yang menyelamatkan kita adalah firman. Nah disinilah saudara dan saya bisa melihat bahwa di neraka itu kebinasaan, destruksi, habis-habisan terjadi di sana. Rusak benar-benar dan mencapai titik maksimal. Sudah tidak ada kebaikan relatif lagi pada diri manusia yang masuk ke dalam neraka. Gak ada lagi. Tidak ada lagi kebaikan relatif. Yang ada adalah keterhilangan. Penderitaan yang begitu luar biasa mengerikan. Ya, keterasingan daripada Allah. Nah ada hal yang salah seorang teolog mengatakan bahwa apa yang menjadi kesengsaraan terbesar daripada orang-orang yang ada di neraka, bahkan iblis itu sendiri. Yang menjadi kesengsaraan mereka terbesar itu bukan penderitaan yang kita sebut misalnya untuk manusia itu fisik, bukan. Tetapi penderitaan mereka terbesar adalah terpisah dari Allah. Atau terasing dari Allah. Ini adalah penderitaan terbesar mereka. Sehingga mereka mengalami kebinasaan, kerusakan itu saudara. Karena mereka tidak lagi bersatu dengan Allah. Sang sumber kehidupan itu. Yang dapat memperbaharui kehidupan kita. Sudah tidak ada lagi. Maka sekali lagi neraka adalah titik kebinasaan final. Ketiga. Neraka adalah pembuangan. Keterpisahan, pengucilan, ditinggalkan di luar. Alkitab bilang begitu kan ya. Untuk selama-lamanya. Nah kalau kita lihat mengenai keterpisahan, ini ada yang namanya aktif pasif dari Allah ya. Kalau tadi kita lihat kebinasaan, sekarang kita lihat secara khusus mengenai pembuangan. Keterpisahan daripada Allah. Pembuangan untuk selamanya. Kalau hari ini Allah buang, Allah masih bisa pakai anugerahnya untuk tarik kita kembali. Tapi kalau di dalam
neraka sudah nggak ada lagi. Di dalam pembuangan ini ada yang namanya Allah pasif dan ada yang namanya Allah aktif. Apa maksudnya Allah pasif? Allah pasif di dalam anugerahnya dia. Anugerah umum dan anugerah khusus. Ya. Dan Allah aktif di dalam apa? Penghakiman dan penghukuman dia. Penghukuman. Penghakiman dan penghukuman. Kita baca sebentar teks Alkitab di dalam Lukas 16. Ayat 19 ya, sampai 31. Tetapi saya baca ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu lihat di situ ada kalimat mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Ini bicara mengenai dahaga. Haus. Ini haus literal ya. Yang menunjukkan bahwa bahkan untuk menghilangkan dahaga saja mereka nggak dapat di dalam neraka. Hari ini saudara dapat air minum kan ya? Sekalipun padang gurun masih ada oase di sana. Untuk memberikan kelegaan bagi dahaga kita. Di neraka sama sekali tidak ada saudara. Ini yang disebut dengan general grace. Itu tidak akan saudara dapat di sana. Apalagi special grace. Pertobatan di dalam neraka itu impossible. Nggak akan didapatkan di sana. Hari ini saudara masih bisa dapat oksigen, hirup tanpa membayar. Air minum, dan hal-hal yang lain yang saudara dan saya temukan yang merupakan sekali lagi general grace. Tetapi di neraka nanti Allah pasif, Allah tidak kasih. Dia pasif. Tetapi dia aktif dengan memberikan murkanya dia terus menerus. Nah di dalam Alkitab itu kan digambarkan tentang kertak gigi dan juga ada nyala api kan ya. Ada orang yang bilang gini, kalau kertak gigi itu berarti mungkin itu kayak semacam apa namanya, orang dingin kali ya. Kedinginan sehingga akhirnya dia apa namanya jadi kayak menggigil begitu ya. Ini di neraka tuh bukan soal panas atau dingin. Tapi lautan api, gambaran api dan juga gambaran mengenai kertakan gigi itu saudara untuk menunjukkan betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami. Ya, dahsyatnya penderitaan yang dialami. Mungkin kembali kepada poin yang kedua. Neraka adalah kebinasaan. Kita baca sebentar di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 supaya kita bisa lihat bagaimana gambaran daripada Alkitab. 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Kata kebinasaan itu diambil langsung dari Tesalonika ya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi benar-benar segala yang mulia, segala yang baik, segala yang merupakan anugerah Tuhan, baik general maupun special grace, semuanya di-cut sama Tuhan Allah. Di neraka. Wah ini sesuatu yang mengerikan ya. Bapak Ibu kalau lihat hari ini orang menderita ya, karena dosa-dosa mereka, saudara bisa bayangkan ya, hari ini saja sudah menderita, apalagi yang akan datang nanti. Kebinasaan ini penderitaan yang mengerikan ya, saudara bayangkan ya. Objek-objek yang mengalami kebinasaan itu bukan menjadi tidak ada lagi, bukan menjadi nihil ya. Tapi mereka tetap berfungsi ada sebagaimana mereka eksis saat ini, tetapi mereka menderita, terus menderita begitu ya. Tidak pernah ada yang namanya kebaikan yang mereka alami. Nah bayangkan pembuangan juga demikian. Pembuangan itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan sekali lagi. Allah pasif dalam anugerah, tapi Allah aktif marah. Contoh ya, kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga, keluarga. Kalau bapak marah sama anak terus menerus. Apa perasaan anak? Rumah itu kayak apa? Orang bilang rumah kayak neraka kan mungkin kan? Karena apa? Karena aktif marah terus. Pasif di dalam kebaikan. Suami istri kalau bertengkar terus setiap hari. Ya,
pasif di dalam aspek kebaikan, gak ada pengampunan. Yang ada adalah aktif, marah terus, bertengkar terus. Kira-kira perasaannya kayak apa? Gak nyaman kan ya? Itu baru di bumi ini. Di neraka terus begitu Bapak Ibu. Ada dalam keadaan permusuhan terus menerus. Ada dalam keadaan yang dimana dikucilkan daripada anugerah Tuhan. Terus menerus seperti itu. Itu mengerikan sekali. Sangat amat mengerikan. Jadi di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa persekutuan dengan Allah tidak pernah mereka rasakan ya. Memuliakan Allah, menikmati Allah itu impossible mereka alami dan seterusnya. Ini adalah sesuatu keterpisahan yang mutlak terjadi dan kekal adanya. Ya, sesuatu yang terus menerus dialami oleh manusia di dalam dosa di neraka. Keempat, neraka adalah sebuah tempat penderitaan. Kalau tadi kita bisa bilang neraka itu juga berbicara mengenai keadaan ya. Sekarang juga bicara mengenai tempat menderita. Ada orang yang bertanya begini. Sekarang, minggu lalu kan kita sudah bahas kan ya. Sekarang kalau ada orang fasik yang meninggal, jiwa mereka di mana? Jiwa mereka ada di dalam neraka. Istilah neraka itu sebelum kepada second coming of Christ seringkali dipakai istilah kerajaan maut. Ini nama lain ya. Jadi kalau orang yang fasik mati hari ini, jiwa mereka masuk ke sini. Ini istilah kerajaan maut. Ini adalah sesuatu yang nantinya akan disempurnakan di dalam neraka. Begitu. Ini istilah yang sebenarnya paralel. Tetapi kalau kerajaan maut ini adalah di dalam status antara ya. Tapi neraka ini sudah finalnya, ultimatnya. Tubuh dan jiwanya ada di sana. Begitu. Nah jadi saudara bisa bayangkan ya. Bagaimana ini menjadi tempat orang mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala. Yang tadi saya katakan ada ratap dan kertak gigi. Menangis mau minta Tuhan bebaskan juga gak bisa bebas. Menangis dan tetap saja menangis dan tidak pernah ada penghiburan. Suatu penderitaan yang begitu dahsyat. Kertak gigi yang menunjukkan bahwa penderitaan yang begitu dahsyatnya, begitu dalamnya. Dan saudara perhatikan, penderitaan ini bersifat emosional atau rohani, juga jasmani yang mencakup kebangkitan tubuh, bukan dalam kemuliaan. Jadi itu berarti kita sadar mengalami penderitaan itu. Saya umpamakan Bapak Ibu kalau hari ini saudara kena luka bakar. Itu luka bakar saudara, kulit mengelupas saja, kita sakitnya luar biasa ya. Ibu bayangkan, luka bakar hari ini penderitaan yang begitu sangat itu, di neraka nanti saudara tidak pernah dipulihkan. Saudara tidak pernah disembuhkan. Itu penderitaan fisik, penderitaan rohani. Bukan saja rohani dalam arti spiritual, ini psikisnya kita ya, psikologisnya kita, mentalnya kita, semua menderita saudara. Itu mengerikan sekali saudara. Hari ini saudara misalnya di dalam rumah tangga cekcok sini sana. Saudara menderita mental kan ya. Bayangkan penderitaan mental itu tidak berhenti di neraka. Kalau hari ini kita masih ada penghiburan. Tuhan Allah kirim orang percaya hibur saudara. Tuhan Allah kirim hamba Tuhan kasih firman Tuhan berdoa buat saudara. Itu penghiburan. Di neraka Tuhan Allah pasif. Tuhan Allah tidak kasih itu. Jadi saudara menderita terus menerus. Mental saudara terus tertekan selama-lamanya. Dan tidak ada penghiburan, tidak ada pembaharuan sama sekali. Itu mengerikan, sangat amat mengerikan. Keadaan yang tragis sekali dari kehidupan manusia. Makanya dikatakan itu adalah kehancuran manusia secara total. Bukan cuma total lagi, ultimate final. Mengerikan sekali, sadar. Ya. Jadi saudara bisa bayangkannya di neraka, ini tubuh dan jiwa manusia. Kalau kerajaan maut ini kan status antara ya. Status antara di mana ini baru jiwa saja kan ya. Jiwa orang fasik yang masuk ke situ ya. Nanti di neraka ini tubuh dan jiwa. Tubuh dibangkitkan bukan dalam kemuliaan untuk disatukan dengan jiwa supaya terima penghukuman Allah, penderitaan secara komplit di sana, sempurna. Di sana. Jadi ini membuat engkau dan saya mulai menyadari kalau orang gak terima Injil hari ini. Kalau ada keluarga kita gak percaya sama Tuhan Yesus. Itu betapa mengenaskan kehidupan mereka. Kalau saudara mau menangis untuk orang yang
belum terima Tuhan Yesus, sekarang menangisnya. Karena di sorga saudara nggak perlu air mata. Sudah selesai. Tidak perlu air mata. Ada yang kemarin Ibu Jul tanya, kalau saya di sorga saya tahu saya punya saudara, di neraka saya menangis gak? Enggak menangis. Enggak lagi menangis. Karena neraka itu adalah tempat hukuman Allah, keadilan Allah dinyatakan sekaligus kemenangan atas dosa, atas kejahatan semuanya, atas iblis, kerajaan maut. Jadi enggak ada tangisan buat orang-orang percaya. Sudah selesai. Tangisan itu cuma di bumi. Kelima, neraka adalah kekal, sehingga kita berbeda dengan universalisme dengan anihilasionisme. Universalisme adalah pandangan bahwa pada akhirnya setiap orang akan dikumpulkan di dalam kasih Allah dan diselamatkan. Sehingga mereka tidak percaya yang namanya predestinasi atau double predestinasi, bahwa akan ada orang yang dibuang oleh Allah. Mereka tidak percaya karena ending akhirnya semua manusia diselamatkan, sekalipun mereka koruptor, pembunuh, pezina, macam-macam. Ya, tetap mereka diselamatkan. Lalu anihilasionisme atau nama lainnya kondisionalisme atau nama lainnya adalah immortalitas kondisional. Adalah pandangan bahwa orang jahat akan jatuh ke dalam neraka untuk menderita atas dosa-dosa mereka. Setelah mereka bayar ganjaran dosa mereka, Allah memunahkan mereka sama sekali. Mereka tidak lagi eksis. Dinihilkan sama sekali. Kalau dinihilkan sama sekali saudara, apa fungsi Yesus mati di atas kayu salib? Efektivitas daripada karya Yesus kepada orang yang diselamatkan. Dan bagaimana hukuman kepada mereka yang tidak percaya. Bagaimana keadilan dan kekudusan Allah di sana. Ini sulit ya saudara, kita nggak bisa terima anihilasionisme. Maka kita percaya bahwa neraka adalah kekal tempat dan keadaan. Tempat sekaligus keadaan penghukuman akhir yang final dan total dan tidak berkesudahan bagi setiap orang yang tidak percaya dan berlaku jahat sampai dengan dia mati. Menghujat Roh Kudus sampai dengan dia mati. Ya. Itu adalah tempatnya. Sehingga di dalam konteks ini kita mengerti 5 poin apa artinya neraka menurut pandangan Alkitab. Sekaligus juga kita sekali lagi perlu pikirkan keluarga kita yang belum percaya. Injili mereka, kalau boleh Tuhan selamatkan mereka. Tapi kalau sampai titik mereka mati dan mereka belum percaya, berarti mereka bukan umat Tuhan. Ya, mereka ada dalam kondisi ini. Namun penghiburannya adalah ini. Yesus ada di inti neraka untuk selamatkan umat Allah. Ini anugerah yang tidak saudara punya hak untuk miliki. Ya. Sesuatu yang penting sekali, Kristus ada di inti neraka untuk selamatkan engkau dan saya. Next slide. Saudara lihat di situ, anugerah berarti menerima yang tidak seharusnya. Adil berarti menerima yang seharusnya. Orang berdosa dalam keadilan Tuhan dan kekudusan Allah seharusnya menerima kebinasaan dan bukan keselamatan. Maka tadi saya katakan anugerah itu bisa dikategorikan sebagai non adil. Ya. Tetapi di sini saudara katakan bahwa anugerah adalah bentuk positif dari non adil ya. Di mana anugerah saudara bisa temukan di sini berdasarkan predestinasi Allah. Yang waktu lalu saya bicarakan secara khusus mengenai election terkait dengan keselamatan. Kristus dipilih sebagai jalan pendamaian satu-satunya. Dan umat pilihan Allah dipilih di dalam Kristus untuk mengalami keselamatan, hidup yang kekal. Anugerah yang tidak seharusnya kita dapatkan. Di dalam Kristus saudara dan saya mendapatkan imputasi ganda sekaligus substitusi. Substitusi. Imputasi bicara mengenai Kristus diperhitungkan atau dianggap sebagai dosa karena kita. Padahal dia orang benar, dia tidak berbuat dosa. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Kita dianggap benar karena kebenaran Kristus. Itu imputasi ganda namanya.
Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus padahal Kristus orang benar. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita padahal kita orang berdosa. Itu namanya imputasi. Substitusi berarti Kristus berdiri menggantikan engkau dan saya. Mendapatkan seluruh murka Allah. Dan kemudian melepaskan engkau dan saya daripada murka Allah dan mempersatukan kita kembali dengan Allah Tritunggal. Pertanyaannya, Kristus mengalami kematian yang mana? Kalau dosa mengakibatkan kematian, terpisah daripada Allah kan ya? Terpisah daripada Allah. Yang nampak di dalam 3 aspek kan tadi ya? Mati secara fisik, mati secara rohani, mati kekal ya, yaitu neraka. Pertanyaannya, Yesus alami yang mana? Ya? Ya? Yang mana Yesus alami? Fisik saja. Kalau fisik saja dia nggak bisa tebus kita semuanya. Substitusinya gagal. Jadi dia ganti kita di mana nih? Ya? John Calvin bilang semua. Yesus mati secara fisik, Yesus mati secara rohani, Yesus mati kekal neraka. Saya jelaskan penjelasan John Calvin. Calvin bilang begini. Dalam natur kemanusiaannya, Kristus harus mengalami seluruh murka Allah dan penghukuman Allah atas dosa-dosa umat pilihannya, supaya melalui Kristus dia memuaskan keadilan Allah sepenuhnya sempurna tanpa cacat dan membawa keselamatan kepada umatnya. Itu kalimat John Calvin. Maka tubuh Yesus, tubuh alamiahnya Yesus itu mungkin mengalami mortal, kematian. Dan mengalami juga penderitaan di sini. Ini kita tahu persis. Mortal berarti bisa mati, mungkin menderita. Mengalami kelemahan-kelemahan. Mengalami berbagai pencobaan seperti kita. Tetapi Ibrani mengatakan bahwa tidak berbuat dosa. Ya, fisik sudah jelas ya. Kematian rohani. Calvin bilang begini. Jiwa Yesus pun mengalami kematian rohani bukan karena dia berdosa. Sebab Kristus adalah anak Allah yang kudus. Tetapi karena dosa-dosa umatnya, Kristus terpisah dari kasih Allah, sang sumber hidup dan terang manusia. Saya ulangi ya. Apa yang dimaksudkan dengan kematian rohani? Calvin bilang jiwanya Kristus terpisah dari kasih Allah, sang sumber hidup dan terang manusia. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kalimat ini kita sudah sering lazim dengar ini ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kalimat ini Calvin bilang inilah kematian rohani. Inilah jiwanya Tuhan Yesus terpisah daripada kasih karunia Allah dalam perwakilan dia atas kita. Dia terpisah daripada Allah sang sumber hidup, sang terang manusia. Saudara ingat esensi daripada kematian ini. Sehingga di saat itulah Yesus berteriak menggantikan kita. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini kata-kata yang menunjukkan keterpisahan jiwanya Yesus. Mewakili kita. Dan puncak daripada kematian rohani Yesus Kristus adalah kematian kekal yaitu neraka. Di mana kalimat daripada John Calvin bilang begini. Untuk sesaat. Yesus gak pergi ke tempat neraka ya. Tetapi saudara perhatikan kalimat ini. Kalimat ini juga yang menjelaskan kepada kita pengakuan iman rasuli. Dia turun ke dalam kerajaan apa? Maut. Perhatikan ini kalimat. Calvin bilang untuk sesaat Kristus diasingkan dari hadapan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Allah mencurahkan cawan murkanya dan penghukuman kekalnya atas umat pilihannya kepada Kristus. Di mana? Di salib.
Sehingga saat itulah saudara menemukan Yesus berdiri di inti neraka ini. Dia alami ini semua bagi kita. Sehingga seluruh kemanusiaan kita, natur manusianya kita yang jatuh dalam dosa dan menanggung akibat dosa itu ditebus oleh Kristus. Substitusinya efektif, berhasil. Sehingga kita bisa hidup kekal dengan seluruh keberadaan natur manusianya kita. Kita nggak lagi mengalami fisik, rohani, kekal. Kematian ini ketika kita ada di konsumasi nanti, di akhir zaman nanti. Tetapi kematian rohani hari ini kan kita nggak alamin lagi kan ya. Lalu kekal kita nggak alamin lagi ya. Kematian fisik masih alami? Masih, tetapi bukan dalam arti akibat dosa. Ya, kematian fisik bukan dalam arti akibat dosa, tetapi para reformator khususnya John Calvin mengatakan bahwa itu adalah pengudusan akhir dari hidup kita di bumi ini. Pengudusan akhir, proses progressive sanctification terakhir dalam kehidupan kita di bumi ini. Jadi bukan akibat dosa. Orang percaya kalau mati fisik bukan akibat dosa. Sekaligus menjadi pintu masuk berjumpa dengan Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, betapa Kristus punya pekerjaan begitu luar biasa. Dan yang menjadi peringatan bagi Bapak Ibu adalah kita sekarang ada di zaman akhir. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini first coming of Christ, ini second coming of Christ. Saudara lihat ini titik alpha, ini titik omega. Titik alpha ini adalah creation. Kemudian di antara creation dan ini ada fall kan ya. Setelah creation ada fall. Kemudian di sini redemption kan ya. Dan di sini ada consummation. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini zamannya apa? Perjanjian lama. Waktu Yesus datang zamannya apa? Perjanjian baru. Di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua ini disebut sebagai zaman akhir. Gereja ada di mana? Di sini. Maka saudara dan saya ada di sini. Titik akhir. Kita bukan di dalam zaman perjanjian baru. Ini menjadi peringatan serius bagi engkau dan saya. Neraka, sorga, itu urusan pilihan saudara di bumi ini. Bukan di akhirat. Saudara harus pilih sekarang. Karena waktu hidup saudara cuma singkat. Peringatkan cucu, anak cucu kita. Kita ada di dalam zaman akhir. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang walaupun kita nggak tahu kapan. Tetapi kita ada di titik akhir zaman yang Tuhan Allah sudah berikan. Sehingga ini menjadi suatu hal yang serius untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Jadi neraka ini bukan perkara-perkara yang kita bicara ilusi saja. Ini satu fakta hidup manusia yang sudah foretaste hari ini dan memuncak finalnya di dalam akhirat nanti. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang memimpin kami pada hari ini. Terima kasih karena kami mengerti betapa dahsyatnya dosa dan akibat dosa. Bukan saja berakibat pada waktu kami hidup di bumi ini tetapi sampai kepada akhirat. Tuhan Yesus tolong agar hidup kami hari ini, kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan jika kami tidak percaya kepada Engkau bahkan meremehkan karya Kristus dan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami bertobat dan kami kembali kepada Kristus. Selamatkanlah jiwa kami, selamatkanlah juga keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada di depan. Bu, saya mau tanya apakah neraka itu sudah ditempati sekarang? Karena kalau kita lihat ya, kayak di dalam Alkitab kan banyak tuh iblis masih bisa keliling-keliling mencoba Yesus, kemudian yang Tuhan juga izinkan untuk mencobai Ayub begitu ya. Apakah memang neraka itu baru berlakunya nanti atau dari dulu sudah ada dan sudah ada orang yang dihakimi secara kekal? Sudah. Saat ini. Tapi kalau masih ada iblis yang masih bisa berjalan-jalan begitu. Ini pertanyaan tentang malaikat yang jatuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau malaikat yang jatuh itu Bapak Ibu, ada proses penghakimannya yang mana itu sesuatu yang kalau kita bahas dalam jangka waktu pendek agak sulit ya. Tapi saya baca saja ini kalimat daripada Herman Bavinck dan juga Agustinus ya. Tokoh Bapak Gereja yang membahas ini cukup banyak ya. Kapan kejatuhan pertama kali terjadi?
Bapak Ibu? Di bumi atau di sorga? Di sorga. Ya. Jadi kalau saudara lihat di dalam konteks Kejadian pasal yang ketiga, di situ diberikan penjelasan bahwa iblis mencobai manusia melalui siapa? Melalui ular ya. Dan itu memberikan asumsi kepada kita bahwa telah terjadi kejatuhan lebih dahulu. Dan kejatuhan itu adalah di sorga lebih dahulu baru di bumi. Nah sekarang kita lihat apa yang merupakan hukuman bagi malaikat yang jatuh. Ini saya punya bahan, saudara, saya buat di dalam malaikat, penciptaan malaikat, kejatuhan, penghakimannya malaikat itu lengkap, saudara. Jadi sumber-sumbernya juga lengkap, saudara. Kalau mau baca di tulisan dogmatikanya Herman Bavinck dan juga bisa bandingkan dengan Agustinus dan beberapa tokoh teologi reform lainnya. Yang saya mau tekankan di sini, malaikat yang jatuh, mereka mendapatkan hukuman, Bavinck katakan, dikeraskan, diteguhkan di dalam dosa seketika dan menjadi benar-benar jahat atau mencapai titik kejahatan maksimal saat itu juga. Kalau manusia masih ada kesempatan kan ya, ada anugerah umum kan ya, yang masih bekerja di sini kan ya. Ya, tapi malaikat tidak. Malaikat tidak mendapatkan special grace ataupun dalam hal ini general grace. Mereka mencapai titik kejahatan yang sempurna, dikeraskan, diteguhkan di dalam dosa saat itu juga, seketika itu juga. Agustinus bilang begini, para malaikat yang jatuh itu, mereka tidak dapat untuk tidak berdosa dan mati. Artinya mereka pasti berdosa non posse non peccare et mori. Not able not to sin and to die. Ya. Sehingga tidak memiliki hidup kekal, mengalami kematian rohani dan kekal. Karena malaikat tidak punya tubuh ya. Bertekun dalam dosa sampai selama-lamanya dan tidak mungkin untuk menyesal dan bertobat. Naturnya telah korup secara total dan final. Ya. Sehingga kebebasan tertingginya adalah semata-mata menghendaki dosa dan memberontak kepada Allah serta memerangi umat Allah. Itu yang terjadi. Jadi seketika itu juga mereka langsung sampai kepada titik maksimal dosa. Lalu yang kedua, pertanyaan, kok bisa dia masih mencobai kita? Di dalam zaman perjanjian lama, saudara, dan saya memperhatikan bahwa Allah itu tanda petik ya, mengizinkan malaikat yang jatuh itu memiliki kebebasan untuk ke sorga dan bumi dalam arti, kebebasan dalam arti menyesatkan bangsa-bangsa di bumi, kecuali umat pilihan Allah tentunya di dalam hal ini bangsa Israel, walaupun bangsa Israel juga ada yang tersesat, namun dalam hal ini memiliki kebebasan dalam memberikan penyesatan kepada bangsa-bangsa di bumi dan kebebasan bahkan pergi ke sorga untuk mendakwa orang-orang percaya di dalam zaman PL. Misalnya Ayub. Waktu para malaikat datang menghadap Allah, iblis juga masih datang kan ya. Untuk mendakwa Ayub di hadapan Tuhan Allah. Perjanjian lama masih ada kebebasan itu. Perjanjian baru tidak. Makanya digambarkan di dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa iblis itu diikat kan ya. Iblis itu diikat dan seterusnya. Nah kata diikat itu menggambarkan kepada pembatasan. Pembatasan sehingga dia berkeliaran di bumi ini dan kemudian dia itu mencobai dan menggoda kita dan seterusnya. Tetapi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, ini kan tadi saya katakan kerajaan maut ini nama lain daripada neraka di dalam konteks status antara ya. Nanti menuju kepada konsumasi itu adalah neraka ya. Di mana di sini tubuh dan jiwa manusia ya. Ini ada. Sehingga di dalam konteks ini Bapak Ibu, iblis itu kalau saya mau coba gambarkan ya, coba memetakan dia begitu ya, memetakan dia punya cara kerja dan kebebasan yang dia punyai begitu. Kalau di dalam PL ini kan Tuhan masih kasih ada satu kebebasan, dia bisa ke sorga, dia di bumi juga kan ya. Tapi di sini dia dibatasi oleh inkarnasi Kristus yang sudah datang dan menggenapi karya keselamatannya di bumi ini. Dan Injil yang diberitakan
plus dengan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja Tuhan. Sehingga pekerjaan setan itu terhambat oleh Kristus yang sudah berinkarnasi, lalu Injil dan Roh Kudus yang bekerja. Walaupun Kristus sudah naik ke sorga ya. Makanya di sini diistilahkan oleh kitab Wahyu itu ada kata diikat. Walaupun ya namanya roh kan gak bisa diikat kan ya. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana dengan kondisi ini ya? Kalau jiwa orang yang fasik. Jiwa orang yang fasik setelah mati. Terpisah daripada tubuhnya. Masuk ke sini. Ya kan? Bagaimana dengan iblis dan para malaikatnya? Mereka juga menjadi penghuni daripada kerajaan maut ini. Tetapi perbedaannya saudara, Allah itu masih memberikan kesempatan untuk mereka bekerja di sini untuk menggoda, mencobai manusia. Begitu. Nanti kan saudara pernah ingat gak ya, waktu Yesus mengusir roh jahat daripada orang yang di Gerasa kalau nggak salah, lalu disuruh masuk ke dalam babi-babi itu. Kan waktu malaikat para roh jahat itu lihat Tuhan Yesus, kan mereka bilang belum waktunya kami kan ya. Belum waktunya kami untuk dilemparkan kemana? Ke sini kan ya. Begitu, belum waktunya kami untuk diadili oleh Tuhan di akhir zaman neraka. Artinya masih ada ruang, ada waktu di mana Tuhan Allah berikan sedikit waktu bagi mereka untuk menggoda, mencobai gereja di sini. Begitu. Nah, tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah mereka adalah penghuni daripada kerajaan maut ini? Iya, begitu. Iya. Mereka penghuninya. Tetapi bagaimanakah? Kok bisa ya? Kok mereka bisa berkeliaran ya? Itu di dalam andilnya Tuhan tuh bagaimana dalam hal ini kita misteri banget ya. Ada part di mana itu misteri begitu ya. Karena mereka langsung dihukum oleh Tuhan. Nah, di sini saudara bisa perhatikan ya. Dilempar ke bawah, iblis itu dilempar ke bawah ke bumi ini begitu. Sehingga dia berkeliarannya itu di bumi ini, sehingga dia juga adalah orang yang pribadi roh yang menggoda dan mencobai iblis, mencobai orang percaya begitu ya, untuk jatuh dalam dosa begitu. Nah, memang ada satu hal yang saya ada aspek yang saya kira ini misteri ya. Misteri yang di mana ini ya. Apakah dia penghuni kerajaan maut ya? Tentulah ya. Kalau kita bilang begitu ya. Artinya dia berdosa ya, dia pasti bagian dari itu. Tetapi sekali lagi misterinya ini adalah yang di sini. Allah mengizinkan dia di sini. Kalau kita lihat ya, dia di sorga dia jatuh ya. Iblis jatuh ya. Lalu Allah katakan di dalam salah satu teks, dia dilemparkan ke bumi. Ini yang mungkin memberikan penjelasan kepada kita kenapa iblis masih tanda petik berkeliaran di bumi ini. Untuk menggoda, mencobai kita dan membawa kita melawan Tuhan Allah, memberontak kepada Allah dan seterusnya. Ini dilemparkan ke bumi. Sehingga dia tidak lagi menjadi bagian daripada penghuni sorgawi. Begitu. Nah, ini penjelasannya mengapa begitu sampai dia kok bisa ada di bumi ini dan dia berkeliaran mencobai Adam dan Hawa dan terus berkeliaran sampai sekarang, bahkan disebutkan sebagai naga tua di dalam kitab Wahyu. Begitu kan ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang saudara bisa perbandingkan ya, di dalam dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi itu ada di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Ya, jadi memang ada aspek-aspek yang saudara lihat, ada misteri di sana yang sulit untuk kita itu pecahkan. Tetapi paling tidak ada indikasi-indikasi yang kita bisa mengerti kenapa dia masih ada di bumi ini. Walaupun ada batasan. Kata diikat. Begitu. Mirip kayak orang yang sudah jatuh dalam dosa ya. Artinya mereka yang bukan umat pilihan Allah. Mereka kan gak langsung masuk ke neraka kan ya. Di tempatnya, belum kan ya. Tetapi apakah mereka kita sebut sebagai penghuni neraka? Iya kan ya. Kita bisa katakan mereka adalah warga daripada neraka. Begitu. Semua orang yang berdosa, yang melawan Tuhan adalah warga neraka. Sama dan kita katakan juga iblis dan para malaikat yang jatuh adalah penghuni atau warga neraka. Begitu. Tetapi mereka yang dalam hal ini masih hidup di bumi ini, orang-orang yang fasik ini, kan mereka belum ada di tempat neraka itu kan ya.
Belum kan ya. Walaupun mereka secara status adalah penghuni neraka itu, warga daripada neraka itu. Bisa tangkap gak ya pemetaannya? Ya kira-kira begitu. Tapi Bu, untuk ya oke itu malaikatnya begitu ya. Cuman kalau untuk manusianya sendiri ketika mereka di dalam kerajaan maut dengan neraka, apakah mereka mengalami hal yang berbeda atau ada hal yang lain, Bu? Maksudnya kan itu masih status sementara dalam kerajaan maut ya, Bu. Apakah penghakiman yang terjadi yang tadi Ibu ceritakan di dalam neraka itu juga sudah mereka alami dalam kerajaan maut? Mereka sudah alami, tetapi belum mengalami di dalam kesempurnaan finalnya. Karena belum disatukan dengan tubuh toh. Jadi mereka masih menderita secara roh aja? Rohnya saja menderita di sini ya, kerajaan maut sebagai status antara kan ya. Nanti di dalam konteks neraka akhir zaman ini tubuh dan jiwa kan ya. Setelah tubuhnya dibangkitkan bukan dalam kemuliaan, disatukan. Berarti Begitu. mirip kayak iblis ya, karena mereka masih roh begitu ya? Roh adanya. Oh. Begitu. Rohnya ya benar-benar mencapai titik maksimal dosa begitu. Begitu. Oke. Thank you, Bu. Ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Saya merasakan kertak gigi. Bu, saya mau nanya Bu, Ya. bagaimana juga dengan status yang kayak yang murtad gitu Bu? Kan saya punya saudara gitu dari kecil sudah mendengarkan Injil, tapi di pertengahan dia meninggalkan imannya gitu, pindah iman. Apakah nanti dia akan dihakimi dengan anugerah umum plus anugerah khusus, atau memang dari awal dia bukan orang pilihan? Jadi seperti apa ya Bu? Kita nggak bisa klaim langsung dia bukan orang pilihan sampai dengan dia mati. Tetapi bahwa dia murtad dari Kristen menuju kepada Islam atau kepada agama lain atau menjadi ateis, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi Kristen dari awal. Memang dia tidak beriman dari awal. Begitu. Sehingga kenapa dia bisa pindah agama, dia bisa gonta-ganti Allah dan seterusnya, karena dia tidak pernah kenal Allah sejati. Maka dia punya kesempatan sampai dengan sebelum dia mati. Kalau sampai dengan dia mati, dia tetap bersikeras dengan dia punya keadaan yang berdosa, maka itu sudah final. Titik akhir menunjukkan bahwa dia bukan umat Tuhan. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, silakan. Mungkin ini terakhir ya, supaya mau ini Bu penginjilan. Grace tadi bilang bahwa Tuhan kasih kebebasan buat iblis menyesatkan orang manusia. Terus Ibu bilang kalau Tuhan memberi batasan melalui inkarnasi, Injil, Roh Kudus. Cuman ada hal yang aku kurang mengerti, apa bedanya inkarnasi dengan Injil? Maksudnya bukankah inkarnasi itu Tuhan Yesus dan Injil itu adalah Tuhan Yesus? Oh, oke. Dalam hal ini inkarnasi dengan Injil kan beda kan ya. Injil adalah kesaksian tentang Kristus. Tetapi inkarnasi adalah firman menjadi daging, menjadi manusia. Kristus yang adalah anak Allah menjadi manusia, beda. Injil itu sekali lagi kesaksian yang tertulis tentang Kristus. Tapi kalau firman menjadi daging itu anak Allah yang mengambil natur manusia. Clear ya? Oke, saya kira kita cukup ya. Saya kembalikan kepada MC.